Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Arif Kusuma Fadoli dalam kajian buku yang berjudul Riwayat Nabi Muhammad SAW dan tempat-tempat suci agama Islam yang disusun oleh Dodi Fakhrur Razi. Pada channel yang ini, pembahasan yang lalu kita membahas tentang kota Mekah. Kali ini saya akan membahas terkait Ka'bah dan Hajarul Aswad atau Hajar Aswad. Ka'bah atau Baitullah Al-Haram adalah tempat suci rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang-orang Eropa pada zaman dahulu beranggapan bahwa Ka'bah merupakan makam Nabi Muhammad SAW atau salah satu tempat yang disembah seperti patung yang disembah oleh penganut agama tertentu. Menurut riwayat, Ka'bah mulai dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang segala bangsa di dunia. Pada saat dunia hilang ditelan air bah zaman Nabi Nuh alaihissalam, tempat suci Ka'bah pun hilang. Kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu anaknya yakni Nabi Ismail alaihissalam, Ka'bah dibangun kembali. Nabi Ismail alaihissalam adalah nenek moyang bangsa Arab. Semenjak itulah Ka'bah sering diperbaiki dan bangunannya tidak berubah, tetap seperti aslinya. Jadi menurut buku ini, Ka'bah itu sebenarnya mulai dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Saat zaman Nabi Nuh itu hilang ditelan air bah. Kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim yang dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Diketahui Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail.
Baitullah Al-Haram atau Ka'bah sejak dulu dimuliakan oleh jamaah bangsa Arab dan diagungkan setiap mukmin yang datang dengan niat menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nenek moyang mereka mewajibkan untuk berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang disebut tawaf. Jadi tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu ada sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu menjadi Nabi dan Rasul atau sebelum lahir, banyak orang mukmin itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau yang disebut tawaf. Setelah kota Mekah dikuasai orang-orang yang membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan negatif seperti memperkosa, membunuh, merampok, dan sebagainya, seolah-olah mereka menghalalkan dan mereka menyembah patung-patung yang akhirnya mereka tempatkan di dalam Ka'bah. Pada masa itu disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan, menyucikan, dan menghancurkan 360 patung yang mereka sembah dan mereka tempatkan di dalam Ka'bah dan sekelilingnya. Jadi salah satu kenapa kok disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan itu, para musyrikin atau warga di sekitar Ka'bah atau Mekah pada saat itu membuat patung-patung yang ada di dalam dan di luar Ka'bah. Kemudian patung-patung itu disembah. Di sudut Ka'bah terdapat batu hitam yang terpasang masuk ke dalam tembok. Itu disebut Hajarul Aswad atau Hajar Aswad, yang artinya batu hitam, yang tepinya diikat perak. Batu ini berasal dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam membangun kembali Ka'bah, batu itu disimpan di sudut luar Ka'bah hingga sekarang dan merupakan tanda dimulainya tawaf. Kini dari sudut Ka'bah yang terdapat Hajar Aswad, di pelatarannya terdapat garis coklat membentang sampai Masjidil Haram. Semula Hajar Aswad berwarna putih berkilau. Akan tetapi karena sering disentuh oleh orang-orang musyrik, lama-kelamaan batu itu menjadi hitam legam. Jadi
Hajar Aswad itu, batu hitam yang ada di Ka'bah itu, awalnya berwarna bukan hitam tapi bening, karena sering disentuh oleh kaum musyrik, sehingga batu itu menjadi hitam pekat seperti warna yang bisa dijumpai saat ini di Ka'bah. Jadi demikian sekilas terkait Ka'bah dan Hajar Aswad. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.